Pak, ayo bangun Pak. Udah siang loh. Bukannya Bapak mau nganter Mbak Yulia ke bandara? Ucap Yani membangunkan Ridwan suaminya sambil menggeliatkan badannya. Ridwan pun bangkit dari tidurnya lalu mengambil handphone yang disimpan di meja kecil samping tempat tidurnya. Bu, ini ada pesan dari Mbak Yul. Katanya ibu mau ikut nganter nggak? Soalnya keluarga Mbak Yulia yang ikut nganter cuma suaminya aja. Loh, emangnya nggak apa-apa kalau aku ikut Pak? Tanya Yani sambil duduk di samping Ridwan. Ya gak apa-apa lah Bu, mobil kan pasti kosong. Daripada ibu di rumah sendirian, jawab Ridwan sambil memegang tangan Yani istrinya. Ridwan dan Yani memang sepasang suami istri yang sangat harmonis. Walau pernikahan mereka sudah menginjak 2 tahun, namun mereka belum dikaruniai seorang anak. Walau begitu, mereka tak pernah mengeluh atau saling menyalahkan satu sama lain. Pukul 9 pagi, mereka berdua bergegas menjemput Mbak Yulia dan suaminya, yang memang berbeda desa dengan Ridwan dan Yani. Sesampainya di depan rumah Mbak Yulia, mereka langsung diajak masuk oleh suami Mbak Yulia. Kita panggil saja namanya Pak Budi. Pak Budi dan Mbak Yulia memang sangat ramah terhadap Ridwan dan Yani. Walau usia mereka terpaut jauh di atas Ridwan. Setelah beberapa lama berbincang di rumah Mbak Yulia, akhirnya mereka berempat pun berangkat ke bandara. Ridwan dan Pak Budi duduk di kursi depan, sedangkan Mbak Yulia dan Yani duduk di kursi bagian tengah. Di perjalanan, Yani begitu akrab dengan Mbak Yulia. Bahkan Mbak Yulia sampai bercerita kalau dia memiliki 3 anak perempuan yang semuanya sudah menikah. Namun setelah anak-anaknya menikah, mereka menjadi acuh tak acuh terhadap Mbak Yulia dan Pak Budi. Melihat Mbak Yulia yang bersedih, Yani pun memegang tangan Mbak Yulia sambil berkata, "Mbak, jangan khawatir ya. Kalau nanti Mbak di sana butuh teman, Mbak bisa hubungi Yani. Anggap saja Yani sebagai anak Mbak ya, Mbak." Mbak Yulia pun memeluk Yani. Mendengar Yani berkata seperti itu, lalu Yani pun melepaskan sebuah gelang perak yang ada di tangannya, lalu memakaikannya ke tangan Mbak Yulia. "Mbak, ini peninggalan Ibu Yani. Ini Mbak pakai ya. Yani berharap Mbak selalu sehat di sana dan secepatnya kembali pulang." Singkat cerita, setelah Mbak Yulia pergi ke Arab Saudi, setiap hari Yani dan Mbak Yulia selalu saling memberi kabar satu sama lain. Dan akhirnya kini Yani pun sedang mengandung anak dari Ridwan. Sebuah kebahagiaan bagi Ridwan dan Yani. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya kini yang mereka harapkan dan selalu mereka minta kepada Tuhan telah Tuhan berikan. Hingga pada suatu hari, Yani pun menghubungi Mbak Yulia untuk memberitahukan tentang kehamilannya. Namun saat itu, nomor handphone Mbak Yulia tidak aktif. Awalnya Yani berpikir mungkin Mbak Yulia sedang banyak kerjaan. Namun sampai keesokan harinya, HP Mbak Yulia masih saja tidak bisa dihubungi. Dan sejak itulah Yani tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Mbak Yulia, karena memang HP Mbak Yulia tidak pernah aktif kembali. Yani sering bercerita kepada Ridwan atas kekhawatirannya terhadap Mbak Yulia yang sudah lama tidak ada kabar sama sekali. Namun Ridwan pun tak tahu harus mencari kabar Mbak Yulia kepada siapa. Hingga pada suatu hari, saat kandungan Yani sudah menginjak 7 bulan, tiba-tiba Mbak Yulia kembali menghubungi Ridwan. Ridwan mendengar suara Mbak Yulia di balik telepon seperti sedang menangis.
Dan Mbak Yulia meminta agar hari itu juga dia dijemput di bandara. Saat itu Mbak Yulia meminta agar yang menjemputnya hanya Ridwan dan Yani. Namun karena saat itu Yani sedang tidak enak badan, ditambah lagi dengan kehamilannya yang sudah besar. Akhirnya saat itu hanya Ridwan sendiri yang pergi ke bandara untuk menjemput Mbak Yulia. Pak, bukannya Mbak Yulia kontrak di Arabnya itu 2 tahun ya? Tapi kok belum 2 tahun Mbak Yulia udah pulang, Pak? Tanya Yani sebelum Ridwan pergi ke bandara. Gak tahu, Bu. Tadi pas nelpon aja Mbak Yulia gak bilang apa-apa. Cuma nyuruh jemput aja sekarang di bandara, jawab Ridwan. Terus Pak Budi gak ikut, Pak? Tadi Mbak Yulia nyuruhnya yang jemput cuma kita berdua. Lagian mau hubungi Pak Budi kan kita gak punya kontaknya. Ya udah Bu, Bapak pamit jemput Mbak Yulia dulu ya. Takutnya Mbak Yulia nunggu terlalu lama di bandara. Akhirnya Ridwan pun berangkat sendiri ke bandara untuk menjemput Mbak Yulia. Singkat cerita, Ridwan pun sampai di bandara pukul 6 sore. Sesampainya di tempat parkir, Ridwan langsung menghubungi Mbak Yulia. Namun HP milik Mbak Yulia kembali tidak bisa dihubungi. Ridwan menunggu sekitar 1 jam lebih. Hingga tiba-tiba saat Ridwan sedang duduk di tempat parkir mobil, tiba-tiba pundak Ridwan dipegang oleh seseorang. Jelas saja Ridwan pun langsung menoleh ke arah belakang. Mbak Yul, kok Mbak tahu saya di sini? Dari tadi saya hubungi HP Mbak, tapi HP Mbak gak aktif-aktif. Mbak Yulia saat itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum melihat Ridwan. Mau langsung pulang atau kemana dulu, Mbak? Tanya Ridwan kembali. Kita pulang aja, Wan, jawab Mbak Yulia dengan sangat singkat. Oh iya, kalau gitu mari, Mbak. Ridwan pun merasa heran melihat tingkah laku Mbak Yulia yang sangat berbeda jauh dengan sikap Mbak Yulia yang dulu. Ditambah lagi wajah Mbak Yulia terlihat sangat pucat. Badannya lebih kurus. Dan saat tangannya menyentuh pundak Ridwan, Ridwan merasa tangan Mbak Yulia begitu sangat dingin. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan pulang. Di sepanjang perjalanan, Mbak Yulia tidak berbicara sama sekali kepada Ridwan. Dan anehnya Mbak Yulia terus menundukkan kepalanya. Mbak ada masalah ya? Kalau Mbak mau cerita, cerita aja, Pak. Semenjak Mbak gak ada kabar, saya sama Yani terus kepikiran sama Mbak. Takut ada apa-apa sama Mbak. Enggak, Mbak gak apa-apa kawan. Gimana keadaannya nih sekarang? Kenapa dia gak ikut jemput? Yani baik-baik aja kok, Mbak. Cuma sedikit kurang enak badan aja. Oh iya, Yani sekarang lagi hamil 7 bulan, Mbak. Makanya dia gak ikut. Mbak Yulia pun tersenyum mendengar perkataan Ridwan. Alhamdulillah, syukur kalau begituan. Kamu harus jaga baik-baik Yani ya, biar kandungannya tetap sehat. Ya kalau itu sudah pasti, Mbak. Mbak, kalau boleh tahu, bukannya Mbak kontrak di Arabnya 2 tahun ya? Tapi ini kan baru 10 bulan, Mbak. Kok Mbak udah pulang? Mbak Yulia sedikit terdiam mendengar perkataan Ridwan. Namun dia pun menjawab. Mbak gak kuat, Wan. Loh, gak kuat kenapa, Mbak? Tanya Ridwan kembali. Gak apa-apa kok, Wan. Saat itu Ridwan tidak melanjutkan pembicaraannya. Ia pikir ada sesuatu yang tak ingin Mbak Yulia ceritakan kepada dirinya. Dan pada saat itu juga Ridwan baru sadar kalau ternyata Mbak Yulia tidak membawa apapun. Tidak membawa tas atau koper layaknya orang yang baru pulang dari luar negeri.
Namun saat Ridwan akan mempertanyakan hal itu, Ridwan melihat ternyata Mbak Yulia sudah tertidur sambil menyandarkan kepalanya ke arah jendela mobil. Hingga akhirnya membuat Ridwan mengurungkan niatannya untuk bertanya. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba HP milik Ridwan mendapatkan panggilan masuk dari Yani istrinya. Ridwan pun langsung mengangkat telepon itu. "Halo Pak, gimana Mbak Yulia? Udah ketemu?" Suara Yani di balik telepon. "Udah Bu, ini kita lagi jalan pulang. Boleh kasih HP-nya ke Mbak Yulia Pak? Aku udah kangen sama Mbak Yulia, pengen denger suaranya." "Nanti aja deh Bu, soalnya Mbak Yulia sekarang lagi tidur. Kasian, mungkin Mbak Yulia capek." Ya udah gak apa-apa kalau gitu. Pak, Bapak sama siapa aja itu? Kok ada suara perempuan nangis?" Ridwan pun sedikit terdiam mendengar ucapan istrinya. "Cuma berdua kok, sama Mbak Yulia aja. Gak ada, di sini gak ada suara perempuan nangis." "Loh, ini jelas banget loh Pak, suara tangisnya deket banget sama Bapak." "Ah, kamu ini ada-ada aja Bu," ucap Ridwan sambil tertawa kecil. "Ya udah Bu, nanti aku telepon lagi ya kalau udah nyampe. Takutnya Mbak Yulia bangun dengar suara aku nelpon. Kasihan dia kelihatan capek banget." Akhirnya telepon itu pun berakhir. Lalu Ridwan pun kembali melirik ke arah Mbak Yulia. Dan betapa terkejutnya Ridwan saat ia melihat ternyata Mbak Yulia sedang menatapnya dengan wajah yang datar. "Mbak, Mbak gak tidur?" Namun Mbak Yulia tidak menjawab. Dia terus menatap Ridwan dengan tajam. Lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah depan jalan tanpa menjawab pertanyaan dari Ridwan. Aneh, ada apa dengan Mbak Yulia? Gumam Ridwan di dalam hatinya. Ridwan pun melihat ke jam di HP-nya yang ternyata sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mbak, gak mau beli makan dulu? Takutnya Mbak lapar, Mbak?" tanya Ridwan kembali kepada Mbak Yulia. "Enggak Wan, kalau kamu lapar kamu aja yang beli makan," jawab Mbak Yulia dengan suara yang datar. "Ah enggak kok Mbak, tadi aku udah makan dulu di rumah." Bersamaan dengan jawaban itu, Ridwan tiba-tiba mencium aroma bau busuk di dalam mobilnya. Mbak nyium bau busuk gak? Kok tiba-tiba ada bau busuk kayak gini ya?" Namun Mbak Yulia hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Semakin lama, bau busuk itu semakin menyengat. Hingga karena Ridwan tak kuat dengan bau itu, Ridwan pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu ia langsung bergegas keluar dan memuntahkan isi perutnya. Setelah Ridwan muntah, Ridwan pun langsung masuk kembali ke dalam mobil. Namun anehnya, bau busuk itu sudah menghilang. "Kenapa Wan? Kebauan ya?" tanya Mbak Yulia sambil tersenyum ke arah Ridwan. "Iya Mbak. Mbak emangnya gak nyium ya? Tapi sekarang kok baunya udah ngilang Mbak?" "Enggak Wan, mungkin tadi itu cuma bau mayat Wan," ucap Mbak Yulia sambil kembali memasang wajah dingin dan menatap lurus ke arah jalan. "Gak tahu Mbak, jangan-jangan ada mayat tikus di mobil saya?" tanya Ridwan sambil kembali melajukan mobilnya. "Bukan Wan, bisa jadi bau mayat manusia Wan." Ridwan pun tertawa mendengar Mbak Yulia berkata seperti itu. Ridwan pikir Mbak Yulia sedang bercanda. Dan tiba-tiba HP milik Ridwan kembali mendapat sebuah panggilan masuk. Dan ternyata itu dari salah satu teman Ridwan. Ridwan pun langsung mengangkat telepon itu. "Iya, halo Ji, ada apa ya?"
ucap Ridwan kepada temannya yang menelpon. Lu di mana, Wan? Kira-kira besok gua bisa sewa mobil lu gak buat nganter nikahan tetangga gua? Ucap teman Ridwan dari balik telepon. Oh, boleh aja, Ji. Besok pagi lu ambil aja mobil ke rumah. Sip, kalau gitu besok gua jam 6 pagi ke rumah lu ya. Ngomong-ngomong, lu lagi di mana sih? Kok ada suara perempuan nangis di situ? Lagi-lagi pertanyaan yang sama diucapkan oleh teman Ridwan. Gak ada yang nangis di sini. Ini gua lagi jemput Mbak Yulia dari bandara. Mbak Yulia siapa? Tanya teman Ridwan. Dijelasin juga lu gak bakal kenal, Ji. Lah, tapi lu gak apa-apain kan itu orang yang lu jemput? Kok kayaknya dia lagi nangis, Wan? Apaan sih? Salah denger kali lu. Dari tadi gak ada yang nangis di sini. Udah, besok lu ke rumah gua aja. Ini gua lagi nyetir tanggung. Ridwan pun langsung mematikan teleponnya. Saat itu Ridwan menjadi kepikiran tentang apa yang dibilang oleh istri dan temannya, yang menurut mereka mendengar suara orang yang menangis di samping dirinya. Kenapa kamu, Wan? Tiba-tiba Mbak Yulia bertanya seperti itu. Mungkin karena melihat Ridwan sedikit melamun. Enggak apa-apa kok, Mbak. Oh iya, keluarga Mbak udah pada tahu belum kalau Mbak mau pulang hari ini? Udah, Wan. Sekarang aja mereka lagi kumpul di rumah Mbak. Oh, syukur deh, Mbak. Terus anak-anak Mbak gimana sekarang? Kepulangan Mbak yang sekarang, alhamdulillah mereka pada kumpul semua nungguin Mbak, Wan. Ya, syukur deh, Mbak, kalau begitu. Pasti mereka semua sekarang lagi kangen sama Mbak. Namun saat mendengar Ridwan berkata seperti itu, wajah Mbak Yulia malah terlihat seperti bersedih. Mbak, aku salah ngomong ya? Maaf ya, Mbak, kalau aku salah ngomong. Mbak Yulia pun hanya menjawab ucapan Ridwan dengan senyuman kecil. Lalu Mbak Yulia berkata, Wan, bilangin ke Yani suruh dia datang besok ke rumah Mbak ya. Bilangin juga ke Yani, terima kasih selama Mbak di Arab sana. Yani selalu perhatian sama Mbak. Walau kita cuma berkomunikasi lewat HP, tapi Mbak seneng banget. Iya, Mbak, besok pasti aku suruh Yani datang ke rumah Mbak. Lalu Mbak Yulia pun memberikan gelang perak yang pernah Yani berikan kepada Mbak Yulia pada saat Mbak Yulia akan berangkat ke Arab Saudi. Ini, Wan, Mbak titip gelang yang waktu itu Yani kasih ke Mbak ya, ucap Mbak Yulia sambil menyodorkan gelang itu. Loh, kenapa dikembalikan, Mbak? Nanti Yani sedih loh kalau ini dibalikin ke Yani. Soalnya Yani kan yang bilang sendiri ke Mbak kalau dia udah nganggep Mbak kayak orang tua sendiri. Justru itu, Wan, gelang ini harus Mbak kembalikan ke Yani, biar nanti Yani ingat terus sama Mbak. Ridwan pun terdiam sejenak sambil menggerutkan keningnya mendengar ucapan dari Mbak Yulia. Emangnya Mbak mau berangkat lagi ya jadi TKW? Iya, Wan, Mbak mau pergi lagi. Doain Mbak ya supaya Mbak selamat di sana. Loh, emangnya Mbak mau pergi kemana, Mbak? Mbak kan baru pulang. Namun Mbak Yulia tidak menjawab. Lalu Ridwan pun berbicara kembali. Mbak, kalau ada masalah bilang ke Ridwan, Mbak. Siapa tahu Ridwan bisa bantu masalah Mbak. Kalau masalah gelang itu nanti Mbak aja yang ngomong ke Yani ya. Masalah Mbak semuanya udah selesai, Wan. Tapi kalau kamu mau bantu Mbak minta kamu doain terus Mbak ya. Ridwan pun merasa heran dengan sikap Mbak Yulia. Karena semakin jauh, pembicaraannya malah membuat Ridwan semakin kebingungan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah Mbak Yulia. Dari dalam mobil sudah terlihat memang banyak sekali orang di dalam rumah Mbak Yulia.
Wah, rame banget tuh Mbak di rumah Mbak. Pasti mereka semua kangen sama Mbak. Sampai-sampai banyak yang nyambut kepulangan Mbak. Saat berkata seperti itu, Ridwan melirik ke arah Mbak Yulia. Dan ternyata Mbak Yulia saat itu sedang menangis. Dalam pikirnya, mungkin Mbak Yulia menangis terharu karena bisa bertemu dan berkumpul bersama keluarganya kembali. Ayo Mbak, kita turun. Namun Mbak Yulia terus menangis tanpa menjawab ucapan dari Ridwan. Mbak, ayo Mbak, kita turun. Itu keluarga Mbak udah pada nunggu loh di rumah. Sambil sesegukan, Mbak Yulia pun menjawab, kamu duluan aja Wan, Mbak mau di sini dulu. Loh, kok gitu Mbak? Masa aku masuk duluan ke rumah Mbak? Mbak Yulia pun tersenyum kepada Ridwan dan dia berkata, Wan, makasih ya udah jemput Mbak. Makasih juga selama ini kamu sama istri kamu udah baik sama Mbak. Loh, ngomong apa sih Mbak ini? Kan aku sama Yani udah anggap Mbak kayak orang tua sendiri, ucap Ridwan sambil turun dari mobilnya. Aku bukain ya Mbak pintunya. Ridwan pun berjalan ke arah pintu samping tempat duduk Mbak Yulia. Namun saat akan berputar ke bagian pintu sebelah kiri, tiba-tiba dari rumah Mbak Yulia ada seseorang yang memanggil nama Ridwan. Dan ternyata itu adalah Pak Budi. Pak Budi pun berjalan menghampiri Ridwan. Begitupun dengan Ridwan. Mereka saling bersalaman dan saling bertanya kabar satu sama lain. Namun saat itu wajah Pak Budi terlihat sedang bersedih. Pikiran Ridwan kembali sama seperti saat melihat Mbak Yulia menangis. Mungkin Pak Budi terharu atau menangis bahagia karena kepulangan istrinya. Kamu kesini sama istri kamu Wan? Tanya Pak Budi kepada Ridwan. Enggak Pak, tadinya memang istri saya mau ikut jemput, tapi dia lagi kurang sehat sekarang Pak. Jemput? Jemput siapa Wan? Tanya Pak Budi sambil menggerutkan geningnya. Loh, gimana sih Pak Budi ini? Kan saya habis jemput Mbak Yulia di bandara. Mendengar ucapan Ridwan, wajah Pak Budi semakin terlihat kebingungan. Maksud kamu gimana sih Wan? Loh, tadi Mbak Yulia bilang Bapak sama keluarga udah pada tahu kalau hari ini Mbak Yulia mau pulang. Itu di rumah banyak orang, bukannya mau nyambut kepulangan Mbak Yulia ya? Kamu ini sadar kan Wan? Ucap Pak Budi. Maksud Bapak gimana ya? Iya, kamu bilang habis jemput istri Bapak di bandara. Itu Mbak Yulia udah di rumah dari sore. Ridwan pun sedikit kebingungan dengan ucapan Pak Budi. Lalu Ridwan pun kembali berjalan ke arah mobil untuk membuktikan kalau Mbak Yulia ada di dalam mobilnya. Namun setelah sampai di mobil, Ridwan dibuat terkejut ketika melihat di dalam mobil tak ada siapapun. Loh, kok Mbak Yulia gak ada? Kapan Mbak Yulia keluar dari mobil? Dan kalau keluar pasti kelihatan. Pak, Bapak lihat Mbak Yulia keluar dari mobil gak? Tanya Ridwan kepada Pak Budi. Wan, kamu ini kenapa Wan? Jelas-jelas istri Bapak udah nyampe di rumah tadi sore, diantar pulang sama pihak PT, ucap Pak Budi sambil memegang pundak Ridwan. Ridwan pun tidak percaya begitu saja, karena sudah jelas dia baru saja menjemput Mbak Yulia dari bandara. Saat Ridwan melihat lagi ke dalam mobil, Ridwan melihat di kursi mobil yang tadi diduduki oleh Mbak Yulia ada gelang perak milik Yani, yang tadi sempat ingin dikembalikan oleh Mbak Yulia. Nah, ini Pak, tadi Mbak Yulia sempat mau balikin gelang ini ke istri saya. Pak Budi masih ingat kan, waktu kita nganter Mbak Yulia berangkat ke bandara, istri saya pernah ngasih gelang ini ke Mbak Yulia. Pak Budi pun terdiam dan ia pun teringat akan gelang tersebut. Wan,
Sebaiknya kita masuk dulu ke dalam rumah. Bapak mau liatin kalau memang Mbak Yulia udah ada di rumah sejak sore tadi. Tapi Pak, udah, ayo masuk dulu ke rumah Wan, ajak Pak Budi sambil menggandeng bahu Ridwan, menariknya masuk ke dalam rumah. Saat akan masuk ke dalam rumah, Ridwan mendengar di dalam rumah ada suara orang-orang sedang membaca surah Yasin. Ada apa ini Pak? Tanya Ridwan kepada Pak Budi. Namun Pak Budi tidak menjawab dan terus membawa Ridwan masuk ke dalam rumah. Saat sudah masuk ke dalam rumah, Ridwan langsung dibuat terkejut ketika melihat ada seseorang yang terbaring di tengah rumah, ditutupi oleh kain batik. Dan di sampingnya dikelilingi oleh beberapa orang yang sedang membaca surat Yasin. Astagfirullah, ini siapa yang meninggal Pak? Tanya Ridwan kepada Pak Budi. Dan Pak Budi pun menjawab, kamu bisa lihat sendiri Wan, kamu buka aja penutup wajahnya. Dengan rasa ragu, Ridwan pun mendekati mayat tersebut. Perlahan, tangannya mulai memegang sebuah kain yang menutupi bagian wajah mayat itu. Lalu Ridwan pun membuka penutup wajah mayat itu. Dan setelah terbuka, jantung Ridwan langsung berdetak dengan kencang. Saking terkejutnya, ia sampai terdorong jatuh ke bagian belakang. Karena ternyata mayat itu adalah istri Pak Budi, yaitu Mbak Yulia. Pak Budi pun langsung mengangkat badan Ridwan yang sedang terduduk lemas. Enggak Pak, ini pasti ini bukan Mbak Yulia Pak. Tadi jelas-jelas saya jemput Mbak Yulia dan Mbak Yulia baik-baik aja Pak. Ucap Ridwan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Memang seperti ini kenyataannya Wan. Bapak pun tidak menyangka nasib Mbak Yulia akan seperti ini, ucap Pak Budi dengan suara yang lesu. Lalu Pak Budi pun menggiring Ridwan ke dapur miliknya. Ayo Wan, lebih baik kita bicara dulu di belakang. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Kenapa Mbak Yulia bisa seperti ini? Tanya Ridwan yang kini sudah duduk di meja makan dapur. Pak Budi pun termenung. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi kepada Mbak Yulia. Jadi begini Wan, awalnya keberangkatan Mbak Yulia ke Arab Saudi semuanya berjalan dengan lancar. Setiap hari Mbak Yulia selalu memberi kabar pada Bapak. Tapi setelah Mbak Yulia 3 bulan di sana, Bapak coba hubungin dia, namun HP-nya tidak aktif. Bapak terus hubungi dia, tapi tidak pernah ada jawaban. Sampai satu hari yang lalu, ada yang menghubungi Bapak dari pihak PT, memberi kabar kalau Mbak Yulia sudah meninggal. Menurut penjelasan dari pihak PT, awalnya Mbak Yulia bekerja merawat orang tua di sana, sepasang suami istri yang sudah tua. Dan setelah 2 bulan kemudian, istri dari si kakek ini meninggal. Anak dari sepasang kakek nenek ini awalnya bersikap baik pada Mbak Yulia. Namun setelah nenek itu meninggal, Mbak Yulia tidak digaji sama sekali dan dipaksa untuk merawat kakek tua itu tanpa dibayar. Bahkan mereka pun sering menyiksa dan memperlakukan Mbak Yulia dengan kasar. Hingga suatu hari Mbak Yulia berniat ingin melarikan diri. Namun naasnya dia ketahuan oleh majikannya. Mungkin karena majikannya kesal, Mbak Yulia pun disiksa dan dikurung di dalam gudang. Mbak Yulia bahkan dipasung berbulan-bulan dan hanya diberi makan sisa 1 kali sehari. Suatu hari Mbak Yulia yang sedang dipasung sempat ingin diperkosa oleh suami majikannya. Namun hal itu lebih dulu ketahuan oleh istrinya. Dan parahnya lagi, majikannya itu malah menyalahkan Mbak Yulia. Padahal jelas-jelas suaminya yang ingin memperkosa Mbak Yulia.
Sampai akhirnya Mbak Yulia saat itu disiksa habis-habisan. Mungkin karena Mbak Yulia sudah tak tahan, akhirnya Mbak Yulia pun meninggal di sana, Wan. Ridwan mendengarkan cerita Pak Budi dengan sangat serius. Bahkan mendengar itu, hatinya dipenuhi amarah dan sakit hati. Lalu, bagaimana selanjutnya, Pak? Jadi saat itu sebenarnya bukan hanya Mbak Yulia yang bekerja di rumah itu. Ada 2 pembantu lainnya yang juga sama-sama tidak digaji. Kedua pembantu itu juga tahu kalau Mbak Yulia dikurung di gudang. Namun karena mereka selalu diancam akan dikurung juga jika berani macam-macam, makanya mereka tidak berani membantu Mbak Yulia. Karena mereka berdua juga sama-sama disiksa di sana. Sampai pada saat kejadian di mana Mbak Yulia sedang disiksa sampai meninggal, salah satu pembantu di sana memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Dan dia pun berhasil melarikan diri. Lalu dia pergi ke kantor polisi yang ada di sana, terus melaporkan apa yang sudah terjadi. Sampai akhirnya polisi pun berhasil menangkap majikan jahanam itu. Entah akan mendapatkan hukuman berapa lama di penjara, karena belum ada vonis dari kepolisian di sana. Namun Bapak berharap mereka akan dapat hukuman seberat-beratnya. Akhirnya setelah mendengar cerita dari Pak Budi, Ridwan pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ridwan langsung menceritakan yang terjadi kepada istrinya. Karena syok dan tidak percaya, istri Ridwan sempat pingsan mendengar kenyataan yang diceritakan oleh Ridwan. Dan pagi harinya, Ridwan dan Yani pun kembali ke rumah Pak Budi, mengantar Mbak Yulia sampai ke tempat terakhirnya. Anak-anak Mbak Yulia pun terlihat ada di pemakaman. Terlihat juga penyesalan dari wajah mereka. Karena selama Mbak Yulia masih hidup, anak-anaknya sangat acuh terhadap kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, 1 minggu kemudian, Ridwan mendapat kabar dari Pak Budi kalau majikan Mbak Yulia di Arab Saudi sana sudah divonis penjara seumur hidup. Rumah mereka pun ikut disita. Bahkan kakeknya pun kini dirawat di sebuah panti jompo di sana. Dan Pak Budi mendapat uang denda dari majikan Mbak Yulia dan uang bela sungkawa dari perusahaan yang memberangkatkan Mbak Yulia senilai 200 juta rupiah. Sampai sekarang, akhirnya Pak Ridwan menceritakan kejadian ini kepada saya. Dan alhamdulillah, kini Pak Ridwan sudah memiliki 2 orang anak dan sudah memiliki sebuah toko kue bersama Mbak Yani istrinya.